Ya ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Sahabat, Jokowi marah besar. Dan kita lihat dari tekanan intonasinya, kita bisa menghayati bagaimana kemarahan Jokowi karena terus-menerus diserang oleh civil society, oleh para tokoh-tokoh kritis, dan mungkin dampak dari kemarahan Jokowi inilah yang membuat adanya pergerakan-pergerakan termasuk pelaporan ke Polda Metro Jaya. Dan salah satunya adalah Pak Rizal Fadilah yang hari ini sudah diperiksa di Bareskrim, tapi statusnya sebagai saksi pelapor ya, yang melaporkan sejak beberapa bulan yang lalu, 3-4 bulan lalu, terkait dengan dugaan ijazah palsu Jokowi. Selain Pak Rizal ada Pak Medi dan Pak Rustam Effendi. Nanti kita coba lihat cuplikannya sedikit ketika Pak Rizal mendatangi Bareskrim. Kemudian selain dipanggil oleh Bareskrim, Pak Rizal juga dipanggil oleh Polda Metro Jaya dari pelaporan Jokowi. Nah, kalau yang di Bareskrim dipanggil sebagai saksi pelapor, maka yang di Polda Metro dipanggil sebagai saksi terlapor. Meskipun kemarin kita sudah mendiskusikannya bahwa mestinya ini dibatalkan, laporan Jokowi ini gugur karena beliau adalah seorang pejabat. Pejabat itu tidak boleh melaporkan pencemaran nama baik. Nah, tapi tidak apa-apa, kita akan coba lihat dulu bagaimana pembahasan ini terkait dengan analisa seorang Rocky Gerung yang mengatakan ya mungkin saja Jokowi menang, tapi secara moral kalah telak. Oke, kita langsung lihat. Ini detik-detik Pak Jokowi pulang dari Jakarta ya. Langsung ditanya oleh wartawan, Ibu Iriana masuk ke rumah. Sehat Pak. Pak Jokowi. Welcome back to Solo Bapak. Datang di kota Solo Pak. Oleh-olehnya dari Pak terkait tanggapan ijazah itu kan dinilai mengkriminalisasi pengamat peneliti Pak. Peneliti. Laporan Bapak dinilai. Apa Pak tanggapannya? Ya ini kan bukan objek penelitian, kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum, nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan, terutama elit-elit dan seluruh masyarakat, agar tantangan berat yang dihadapi semua negara yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Bukan hal yang mudah sekarang ini. Ya, sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Nah, jadi tentu dengan intonasi yang cukup ada tampak kita lihat dari suara Pak Jokowi, ya beliau sedang marah besar ya. Dan ini tentu tidak akan terjadi kalau di 2014 kemarin Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya, kan begitu dalam pandangan banyak pihak. Nah, apakah karena kemarahan ini pula kemudian kita melihat ya ada pelaporan-pelaporan yang muncul, misalkan yang hari ini sudah didatangi oleh Pak Rizal, ini panggilan dari Bareskrim kepada Rizal Fadilah Sarjana Hukum dengan alamat tim pembela ulama aktivis Jalan Rawamangun nomor sekian dan seterusnya. Di sini sudah ada pasal-pasalnya yang dibuat oleh Bareskrim sendiri.
Nah, ini yang menarik ya. Kemudian di luar itu, nah ini tadi Pak Rizal sudah datang ke Barreskrim. Saya bersama Pak Rizal ini udah di lantai 4 Barreskrim Mabes Polri. Ya, ini suasana di Barreskrim. Tadi ini video kiriman dari Pak Agus yang membersamai Pak Rizal. Dan jam 12:30 kalau tidak salah bagian Pak Medi, nanti jam 3 bagian Pak Rustam Effendi. Jadi tidak dilakukan secara paralel tapi satu persatu. Mungkin sekaligus untuk meng-cross check. Sebelumnya sudah ada Pak Damai Hari Lubis tanggal 27 April yang juga sudah mendatangi Barreskrim sebagai saksi pelapor. Jadi proses hukum ini bersamaan. Kalau bahasanya Pak Rizal ini memang perang semakin terbuka katanya, kurang lebih begitu ya. Kalau tadi panggilan dari Barreskrim untuk hari tanggal 8 ini, suratnya tanggal 5 kemarin ya, ini undangan dari Polda Metro Jaya kepada Pak Rizal Fadilah sebagai saksi terlapor. Kalau ini saksi terlapor ya, dengan pasal 310, 311, pasal 35 junto pasal 51 dan seterusnya, laporan dari Joko Widodo Insinyur Haji sebagai saksi ya. Saudara selaku saksi diminta menemui penyidik IPTU dan seterusnya. Nah, ini semakin menarik pembahasannya untuk kita, dan tentu kita juga berharap bahwa keadilan ditegakkan. Ini saatnya menegakkan keadilan, begitu ya. Jadi yang menarik juga tulisan Pak Rocky Gerung yang mengatakan, mungkin saja Jokowi ini menang secara hukum, tapi dia akan tetap kalah secara moral, kalah telak. Jadi mari kita bahas, kita coba analisa ya, warisan etika kepemimpinan Joko Widodo dalam pusaran ijazah ini. Ya, meski mungkin menang telak secara hukum, Jokowi tetap tidak akan bisa menghindari hukuman moral dari publik. Sebab dalam demokrasi, kepercayaan adalah mata uang utama kepemimpinan. Dan sekali diragukan, nilainya tak akan pernah kembali utuh. Dan pengamat Rocky Gerung menyebutnya sebagai kegagalan dalam etika kepemimpinan. Ini bukan lagi soal hukum, ini soal etika. Jokowi terlalu lama menyimpan kebenaran kalau benar, atau versi kebenarannya soal ijazah. Mengapa isu ijazah ini tidak selesai dari dulu? Jika benar ijazah itu otentik, valid, sah dari UGM, maka pertanyaan publik sebenarnya sederhana. Mengapa tidak dibuka dari awal? Kenapa tidak direspon sejak 2014 saat isu ini muncul? Justru Jokowi membiarkan isu ini bergulir bertahun-tahun, diam dalam narasi, dan hanya bicara bila terdesak atau menjelang momentum politik tertentu. Ini yang Rocky maksudkan sebagai permainan suasana, memanfaatkan keraguan publik sebagai alat kontrol opini dan simpati, sehingga muncul dukungan yang berasal dari keraguan justru gitu. Nah, dalam politik diam bisa jadi strategi, tapi dalam etika kepemimpinan diam bisa berarti pengkhianatan terhadap rasa hormat publik. Maka demokrasi memang tidak takut pertanyaan. Rocky mengingatkan, rakyat dalam demokrasi punya hak untuk bertanya, dan kepemimpinan yang baik tidak lari dari pertanyaan, apalagi membalas dengan pelaporan pidana setelah lengser. Mengapa justru setelah tak menjabat Jokowi menggunakan pendekatan hukum? Bukankah selama menjabat ia punya perangkat negara untuk membuktikan kebenarannya secara terbuka? Jika ia menunggu lengser untuk menyerang balik, itu justru memperlihatkan dua hal. Bahwa selama ini isu ini tidak dianggap penting, padahal menyangkut kredibilitas dasar. Bahwa kekuasaan digunakan untuk membungkam, bukan untuk menjawab. Nah, kemenangan hukum sebetulnya bukan pembenaran etik. Misal saja Jokowi menang gugatan terhadap para pengkritik ijazahnya. Tetap saja publik mencatat bahwa ia lambat merespon keraguan fundamental. Ia tidak menunjukkan keterbukaan sejak awal. Ia menempuh jalur hukum setelah kekuasaannya berlalu.
bukan saat ia bertanggung jawab secara langsung sebagai pejabat negara. Apa artinya ini? Secara hukum ia mungkin benar, tapi secara etika ia kehilangan legitimasi moral. Dan moralitas itulah yang akan menjadi penilaian sejarah. Dan tentu seperti Pak Jokowi katakan, ini pelajaran bagi kita semua. Isu ini bukan soal surat kertas bernama ijazah semata. Ini soal bagaimana seorang presiden menyikapi keraguan rakyat. Seorang pemimpin harusnya menjawab dengan transparansi, bukan menyimpan dan menyerang balik. Maka Rocky menyimpulkan bahwa pemahaman Jokowi tentang demokrasi hanya prosedural, bukan substansial. Ia memahami jabatan, tapi ia melupakan akuntabilitas personal. Jadi mungkin kesimpulannya, Jokowi mungkin saja nanti menang di pengadilan, tapi ia sudah kalah telak di hati rakyat yang mencatat semua sikap bungkam dan reaktifnya. Dan sejarah akan lebih mengingat lagi. Karena dalam demokrasi, bukti hukum bisa dibantah, tapi luka etika sulit disembuhkan.